Hai, kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 4, pembelajaran 4. Dayu dan teman-teman berlibur ke pantai. Di pantai ada berbagai tempat yang disediakan. Ada tempat parkir, warung, tempat duduk, WC umum, ruang ganti baju, dan sebagainya. Dayu dan teman-teman menuju WC umum. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan nyaring. WC umum yang kotor harus dibersihkan. WC umum yang kotor banyak penyebabnya. Hal ini terjadi karena banyak pengunjung yang tidak peduli lingkungan. Banyak yang membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang dapat menyumbat saluran air. Air akan menjadi tergenang. WC umum yang tersumbat harus segera dibersihkan. Sampah yang menyumbat harus disingkirkan. Lantai dan saluran airnya harus dibersihkan. Agar lebih bersih, dapat digunakan pembersih lantai dan sabun. Dengan demikian, WC umum akan menjadi bersih dan wangi. Pengunjung menjadi nyaman karenanya. Informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Informasi dari isi teks di atas adalah tentang sebab dan akibat WC umum yang kotor. Cobalah untuk menemukan informasi yang lain. Sekarang, ayo mengamati. Sudah tahukah kamu bagaimana ciri-ciri WC umum yang tidak bersih? Amati gambar di bawah ini. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di atas? Bagaimana ciri-ciri WC umum yang kotor? Ayo menulis. Ungkapkan hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Misalnya, ciri-ciri WC umum yang kotor. WC umum yang kotor terlihat sangat menjijikkan. Banyak sampah yang berserakan di dalam WC umum. Selain itu, air menggenang di lantai WC umum. WC umum yang kotor dapat menjadi sarang penyakit. Kalian bisa menuliskan berdasarkan hasil pengamatanmu. Sekarang, ayo mengamati. Membersihkan WC yang kotor sebaiknya menggunakan sabun cair lantai dan sikat ubin. Jenis sabun bermacam-macam. Ada sabun batangan, ada juga sabun cair. Sabun batangan dapat dibuat menjadi hiasan. Hiasan apa saja yang dapat dibuat dari sabun batangan? Amati gambar berikut. Sabun batangan dapat dibuat menjadi beberapa bentuk hiasan. Misalnya, bentuk bunga, bentuk boneka, bentuk ikan, bentuk kura-kura, dan bentuk mobil. Tahukah kamu cara membuat hiasan dari sabun batangan? Apa saja alat dan bahan yang digunakan? Mari kita baca petunjuk berikut dengan nyaring. Cara membuat hiasan dari sabun batangan. Alat dan bahan. 1. Pensil. 2. Pahat ukir atau pisau. 3. Sabun. Cara membuatnya. 1. Sediakan sabun batangan terlebih dahulu. 2. Lukislah pada sabun sesuai gambar model yang diinginkan.
3. Ukirlah sabun menggunakan pahat ukir hingga membentuk model yang diinginkan. 4. Jika pahat ukir tidak ada, gunakan pisau. 5. Berhati-hatilah menggunakan pahat atau pisau agar tidak terluka. 6. Haluskan permukaan sabun yang telah diukir hingga menyerupai model yang sempurna. 7. Hiasan selesai dan siap dipajang. Siapkanlah alat dan bahan, lalu ikuti petunjuknya. Selamat mencoba! Berikutnya, ayo mengamati. Amati kembali gambar sabun di bawah ini. Sabun batangan berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Jika disusun, balok dapat membentuk pola tertentu. Perhatikan pola susunan balok berikut. Di sini terdapat balok dengan posisi tertidur dan balok dengan posisi berdiri. Perhatikan polanya. Balok tertidur, balok berdiri, balok tertidur, balok berdiri, balok tertidur, balok berdiri. Supaya lebih paham, ayo berlatih. Tentukanlah bentuk bangun ruang selanjutnya mengikuti pola-pola berikut. Nomor 1. Balok tertidur. Balok berdiri, balok berdiri. Balok tertidur. Balok berdiri, balok berdiri. Balok tertidur. Lalu, bangun ruang apakah berikutnya? Ikuti pola sebelumnya, yaitu balok berdiri, balok berdiri. Untuk nomor berikutnya, hentikan sejenak video ini, lalu kerjakanlah. Setelah selesai, kita cocokkan. Nomor 2. Balok tertidur, balok tertidur, balok berdiri. Balok tertidur, balok tertidur, balok berdiri. Balok tertidur, balok tertidur, balok berdiri. Nomor 3. Balok berdiri, balok berdiri, balok berdiri, balok tertidur. Balok berdiri, balok berdiri, balok berdiri, balok tertidur. Nomor 4. Balok tertidur, balok tertidur, balok berdiri, balok berdiri. Balok tertidur, balok tertidur, balok berdiri,
balok berdiri. Nomor 5. Balok tertidur. Balok tertidur. Balok tertidur. Balok berdiri. Balok tertidur. Balok tertidur. Balok tertidur. Balok berdiri. Balok tertidur. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Minum jus tomat, enak rasanya. Senyum semangat dan selalu bahagia. Bye-bye.